John presents Please at Home for Stars Club. Boleh aku dengar suaranya teman-teman Stars Club? Boleh dong tulis di kolom komen, give an emoticon, give a heart. Guys, di hari yang indah ini aku mengatakan kepada kamu kalau kamu sangat dicintai oleh Tuhan dan kamu dicintai oleh teman-teman sesamamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, sama keluargamu. Pokoknya you are loved, you are loved, you are loved. Teman-teman, di bulan Agustus ini kita udah masuk ke tema yaitu the freedom to choose. Teman-teman, kita semua dikasih kebebasan untuk memilih. Tapi sadar nggak sih, kadang-kadang ketika kita memilih satu hal itu bisa mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Bisa mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan tuh gimana sih maksudnya? Misalnya kita dikasih pilihan mau marah atau mau memaafkan teman kita. Kita mau marah sama adik kita yang berantakin mainan atau kita malah mau ajak, yuk sama-sama deh kita beresin mainannya. Kita kira-kira kalian mau pilih yang mana? Kalau kita pilih marah-marah, kalau kita pilih kesel-kesel, ternyata hati kita akan tidak damai sejahtera teman-teman. Dan itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi susah untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita jadi susah untuk berdamai sama Tuhan karena hati kita itu kesel-kesel, karena hati kita marah-marah. So, whatever you choose, remember we have to choose it wisely. Dan jangan sampai pilihan-pilihan yang kita pilih malah bikin kita jauh sama Tuhan. Tapi kita mau memilih pilihan yang Tuhan Yesus katakan supaya kita semakin dekat sama Tuhan. So, I want you guys to be ready and let's worship and praise Jesus. Jesus is our superhero. Come on. Yuk teman-teman, kita bagi berdiri. We want to praise our great God. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one.
Nah teman-teman semua, mari saat ini let's worship our great God. Dan aku mau undang Kak Sylvie to lead us all in worship. Dan kita percaya ada kemenangan yang terjadi hari ini. Amin. Yeay, teman-teman, kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita telah dimenangkan, ya kan? Nah, kita percaya bahwa kemenangan hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Teman-teman, sekarang mari kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kami masih memiliki tempat tinggal, kami masih memiliki orang tua, kami masih memiliki teman-teman dan saudara-saudari kami. Kami percaya Engkau sungguh telah bangkit Tuhan, dan kami di sini juga ingin dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan sisa dari Feast at Home for Stars Club, dan kami ingin nyatakan kebesaran-Mu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama Kak Clarissa di hari ini. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan juga pastinya bahagia ya. Nah, sebelum kita mulai firman kita hari ini, yuk kita ambil dulu Alkitab kita angkat, lalu kita nyanyikan bareng-bareng ya. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, kita buka yuk ayat bacaan kita di bulan ini dari Yakobus 1 ayat 5a. Kakak bacain ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sekarang kakak mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Di sini teman-teman ada yang pernah dikasih pilihan? Pastinya pernah ya. Atau di sini teman-teman ada yang pernah dikasih pilihan dan sebenarnya sempat salah dalam memilih? Siapa? Ayo. Nah, pastinya juga pernah ya teman-teman. Hal itu sebenarnya ada hal yang wajar kok teman-teman. Kenapa sih kok kakak bilang itu adalah hal yang wajar? Karena nih ya teman-teman, kita itu sudah diberikan sama Tuhan adalah kehendak bebas atau free will, dimana kita sebagai manusia itu bisa memilih apa yang mau kita lakukan. Kayak gitu. Ketika kita memilih apa yang mau kita katakan pun itu juga salah satu bagian bahwa kita sudah memilih pilihan yang ada. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ingat gak nih sama cerita Adam dan Hawa?
Ayo, yang inget ceritanya. Ingat nggak? Kakak ceritain sedikit ya. Jadi pada zaman dulu ketika pertama kali diciptakan itu kan adalah manusia adalah Adam dan Hawa ya. Dimana pesannya dari Tuhan itu adalah Adam dan Hawa ini dilarang untuk makan sebuah buah terlarang gitu ya. Nah akhirnya tapi dia digoda sama ular gitu ya. Kalau makan buah ini itu boleh, kata siapa nggak boleh? Nah sebenarnya waktu itu Adam dan Hawa juga punya pilihan kan. Dia memilih untuk mengikuti kata Tuhan atau mengikuti kata ular. Dan akhirnya waktu itu yang dipilih sama Adam dan Hawa adalah memilih untuk mengikuti ajaran dari atau bisikan dari si ular. Yaitu akhirnya dia memakan buah terlarang. Nah ketika dia makan pastinya ada konsekuensi kan. Nah konsekuensinya adalah manusia akhirnya jatuh dalam dosa gitu sampai akhirnya kita saat ini gitu. Nah itu dia tadi teman-teman, kalau kita ini dengar tadi cerita dari Adam dan Hawa, nah dari dulu aja ketika awal diciptakan Tuhan tuh sudah benar-benar menciptakan bahwa kita as a human atau sebagai manusia itu sudah dikasih pilihan, tapi kebalik lagi pilihan itu adalah akhirnya kita yang memilih, kita mau pilih yang mana gitu. Dan semua itu adalah balik lagi konsekuensinya juga akan yang jalan adalah kita. Nah teman-teman di sini pernah nggak sih ada yang dikasih pilihan antara kayak gini, pilih main game atau kerjain tugas ya, atau pilih nonton YouTube, nonton TikTok, atau ngikutin misa online? Nah di talk pertama kita mau belajar apapun pilihan yang akhirnya teman-teman pilih itu adalah akan menentukan jati diri kita atau diri kita saat ini. Kita coba bahas ya satu-satu. Kalau tadi teman-teman pilih main game atau pilih mengerjain tugas, kira-kira teman-teman pilih yang mana ya? Kalau pilih main game, mungkin teman-teman akan merasa senang gitu ya, karena bosan belajar atau capek karena belajar. Tapi dampaknya adalah teman-teman gak bisa mengulang nih materi yang tadi sudah diajarkan ketika di sekolah atau belajar dari rumah. Tapi kalau ngerjain tugas pastinya nyebelin ya, karena waktu mainnya berkurang gitu ya, atau waktu tidurnya berkurang. Tapi dampak yang bisa teman-teman rasakan itu adalah teman-teman jadi lebih paham sama materi yang sudah dibahas ketika tadi pelajaran. Kayak gitu. Atau yang kedua tadi, pilih nonton YouTube atau main sosial media atau ikut misa online ya. Nah mungkin kalau ikut atau nonton dengan YouTube atau main sosial media pastinya jadi terhibur. Atau kalau main sosial media pastinya kita jadi punya eksistensi gitu ya, kita juga jadi tahu nih update dari teman-teman gitu ya di sosial media itu seperti apa. Nah tapi kalau gak ikut misa online artinya teman-teman juga gak dapet firman ya kan. Nah sedangkan kalau teman-teman itu ikut dengan misa online, mungkin waktu main teman-teman atau waktu nonton itu berkurang, tapi teman-teman itu akan diingatkan kembali akan firman yang diajarkan oleh Tuhan sendiri loh. Nih kakak juga mau sharing nih pengalaman kakak waktu itu. Jadi biasa ya kan ya kalau kita main sosial media gitu ya, pasti kadang kita ketika search berita gitu pasti kadang kita suka iseng ya bacain komen-komennya. Nah jadi tuh kakak juga sempat lah bacain komen-komennya. Nah sebenarnya ketika kakak bacain komennya tuh tergerak banget tuh kakak buat ikutan manas-manasin di dalam sosial media itu gitu. Tapi akhirnya kakak mikir kalau ngepost di sosial media dengan komen kayak gini, aduh bakalan tersulut ya emosinya, bakalan cepet emosian atau gampang banget emosian gitu. Tapi kalau nggak komen rasanya gatel banget nih nahannya gitu. Tapi akhirnya yang kakak pilih adalah kakak nggak komen di sosial media, kakak cuma baca doang. Karena apa? Karena kakak tahu dampaknya itu adalah bagi diri kakak sendiri gitu. Teman-teman bebas sebenarnya, pasti teman-teman dikasih banyak pilihan gitu ya dalam memilih sesuatu, dan itu tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman boleh memilih. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah apa sih dampaknya bagi diri teman-teman? Apakah itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri teman-teman atau dampak yang negatif bagi diri teman-teman?
Contohnya lagi, kalau teman-teman misalnya ada temen ini lagi ngomongin temennya, teman-teman sendiri juga punya kan, mau ikutan berkata komentar atau hal-hal yang negatif, itu juga teman-teman pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman juga bisa menentukan apakah teman-teman mau ikut-ikutan untuk berbicara hal yang negatif atau tetap diam cuma dengerin doang, dan juga mungkin kasih hal yang positif nih dari teman yang diomongin ini. Nah, itu semua pilihan ada di diri teman-teman. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Balik lagi nih, karena apapun yang teman-teman akhirnya pilih itu akan menentukan jati diri teman-teman. Yang nilai itu pastinya bukan cuma diri teman-teman doang, tapi orang lain di sekitar. Pernah gak sih teman-teman diledek, atau karena mungkin kita nggak sering dengerin kata orang tua kita gitu ya, terus nanti kita dicap sebagai anak yang nakal, anak yang kurang nurut sama orang tua gitu. Pastinya cap-cap negatif itu nggak mau kan terlihat atau menjadi diri teman-teman. Teman-teman pasti mau menjadi serupa dengan Tuhan kita dan Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Dan jadi makanya nih teman-teman, baik lagi, semua pilihan akan berganti atau bergantung kepada teman-teman semuanya. Teman-teman bebas mau pilih, tapi ingat, teman-teman dicap yang apa itu berdasarkan dari pilihan dan juga apa yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Itu aja sekian dari Kak Clarissa hari ini untuk firmannya. Nah, kira-kira activity-nya akan ngapain ya hari ini? Nah, kita panggil yuk Kak Wisya, activity yuk! Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Kak Wisya. Jadi tadi kan kakak Clarissa udah jelasin tuh, sebenarnya kita setiap hari itu pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan ya teman-teman. Contoh yang paling gampang, misal kalian udah selesai nih school online, terus kalian ada dua pilihan, kalian mau main games dulu atau mau kerjain tugas sekolah. Kalian biasanya pilih yang mana nih teman-teman? Mungkin gak banyak di antara kalian yang pilih kerjain tugas sekolah dulu baru main game, supaya nanti main gamenya kalian bisa punya waktu yang lebih panjang lagi. Jadi kan udah gak ada beban tuh kalau udah ngerjain tugas sekolah, jadi kalian bisa main game sepuasnya. Atau kalian habis school online, kalian justru pilih main game dulu baru kerjain tugas sekolah. Tapi kalau kayak gitu biasanya udah capek dulu ya teman-teman. Maksudnya kan kita kalau main game ngeliatin layar handphone, layar gadget, pasti kan matanya udah capek dulu. Jadi waktu ngerjain tugas sekolah kalian nggak bisa konsen gitu. Nah sebenarnya pilihan yang kalian ambil itu nggak ada yang salah teman-teman. Itu bebas pilihan kalian. Cuman kita itu harus belajar untuk wise dalam memilih pilihan kita itu. Oke. Sekarang kakak mau ngajak kalian untuk main game nih teman-teman. Jadi game ini bisa kalian lakuin setiap hari ya. Sebelum kita main game, kalian bisa download dulu templatenya kayak gini ya. Teman-teman, template yang kalian download nanti akan seperti ini ya teman-teman. Terus nanti kalian bisa gunting di garis putus-putusnya ini ya. Ini kalian bisa gunting. Kalau kalian udah selesai gunting, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Terus next stepnya kita tekuk jadi segitiga. Kalau udah seperti ini, nanti sisi satunya juga ya. Jadi kedua sisi kita tekuk segitiga seperti ini teman-teman. Nanti kalian bisa cek, jadi di belakangnya itu akan terbentuk cross seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa tekuk di semua sisi ke bagian tengah, jadi kayak gini ya. Ini ada 4 sisi ya teman-teman, jadi kalian tekuk semuanya. Kalau sudah seperti ini, nanti kalian bisa balik, kemudian kalian bisa tekuk lagi ke 4 sisinya ke bagian tengah seperti ini. Oke, nanti kalau udah jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa tekuk bagian tengahnya, tekuk seperti ini, kemudian tekuk lagi bagian satunya,
Oke, nah kalau udah, kalian bisa buka seperti ini. Nah, setelah kalian buka seperti ini, kalian bisa tekuk. Jadi teman-teman nanti jadinya kayak gini ya. Gimana sih cara mainin ini gitu? Jadi yang pertama, kalian bisa sebutin ayat hafalannya, kemudian kalian bisa gerakin ini ke atas, bawah, kanan, kiri gini ya teman-teman. Kakak contohin ya. Jadi Yakobus 1 ayat 5a, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Nah, kalau udah kalian freeze, nah di dalamnya sini ada beberapa angka ya teman-teman. Jadi angkanya ada 2, 3, 7, sama 6 gitu. Nah, kalian bisa pilih nih salah satu. Kakak mau pilih angka 2. Kita bisa buka ya. Kita buka di sini. Angka 2 itu apa? Angka 2 di sini itu screen time or family time. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Screen time or family time? Kalau kakak pilih family time. Nah, teman-teman, seru nggak permainan tadi? Jadi permainan ini bisa kita lakuin setiap hari ya teman-teman. Kenapa sih kakak ngajak kalian buat main ini gitu? Sebenarnya kakak ngajak kalian buat main ini itu supaya setiap hari kita itu belajar untuk mengambil keputusan dari setiap pilihan yang ada gitu. Nah, kita harus memilih itu secara wise teman-teman. Jadi kita itu bukan memilih berdasarkan perasaan kita. Contohnya misal nih kayak kalian mau main game dulu atau kalian mau kerjain tugas sekolah. Misal kalian lagi males nih, udah aku pilih main game aja, soalnya aku bisa have fun, aku bisa happy dengan main game gitu. Nah, kalian tuh memilih berdasarkan perasaan, yaitu perasaan males itu sendiri teman-teman. Nah, kalau misal kalian dalam hal kecil atau misal dalam sehari kalian males, itu tuh bisa kebiasaan teman-teman. Lama-lama kalian bisa jadi pemalas. Kalau bisa, kita itu harus melawan rasa males itu teman-teman, supaya nanti itu nggak jadi kebiasaan lagi gitu. Akan terbiasa jadi disiplin dan kita akan terbiasa memilih pilihan itu secara wise. Oke teman-teman, jadi sekian activity kita untuk Fish at Home. Stay healthy and stay safe ya teman-teman. See you next time, bye-bye. Nah, gimana tadi teman-teman? Sudah beraktivitas sama Kak Wisya? Seru kan pastinya aktivitas dari Kak Wisya? Dibuat ya nanti ya teman-teman ya aktivitasnya. Oke, sekarang waktunya sudah di penghujung firman hari ini. Berarti sekarang kakak akan tutup. Yuk kita ambil sikap diam kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah firman ini meresap dalam diri kami. Jadikan kami juga, Tuhan, pribadi yang bisa memilih dengan pilihan yang tepat, bahwa apapun konsekuensi yang akan kami terima sudah kami sadari terlebih dahulu, dan tahu bahwa konsekuensi yang ada di depan mata adalah hal yang positif dan itu akan berdampak pada diri kami. Tuhan, Kau tahu bahwa pilihan ada di depan kami, banyak pilihan yang sudah ada di depan kami, tapi kami mohon bimbingan-Mu dalam memilih. Kiranya pilihan yang kami pilih sudah menjadi pilihan terbaik dan pastinya membentuk pribadi kita menjadi diri yang paling baik yang semakin menyerupai dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Bye-bye. Please like and subscribe.